Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni, NIM 1021900154 dari kelas SMF semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis KHES dan fatwa DSN MUI serta pendapat ulama terhadap sewa menyewa sawah bayan buri atau sistem bayar musim panen. Pembahasan pertama yaitu mengenai deskripsi kasus. Permasalahan yang akan saya bahas yaitu mengenai perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana petani sebagai pihak yang menyewa sawah dan orang yang punya sawah sebagai pihak yang menyewakan sawah. Dan ketentuan pihak yang menyewa sawah memberikan upah sebagai pergantian atas manfaat yang sudah diambil dari sawah tersebut berupa uang tunai atau sistem bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian di awal dan akan dibayarkan ketika di akhir atau ketika sudah panen. Perjanjian ini dilakukan dengan perjanjian lisan dan tanpa adanya hitam di atas putih. Perjanjian ini dilakukan tanpa adanya saksi. Orang yang mempunyai sawah sebagai pihak yang memberikan sewa dan petani sebagai orang yang menyewa sawah. Setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak dan sudah melakukan ijab kabul, maka yang menyewa sawah dapat menggarap sawahnya dan upah akan dibayarkan ketika sudah panen dengan nominal yang sudah disepakati di perjanjian awal. Sistem sewa yang digunakan di Desa Kedung Boto adalah dibayarkan ketika musim panen tiba. Sistem pembayaran ini bisa disebut dengan sistem pembayaran buri atau akhir. Alat pembayaran sewa sawah ini menggunakan uang dan persentase hasil sebesar 25% sesuai dengan perjanjian ketika awal. Penentuan harga sewa biasanya dilihat dari letak sawah, luas sawah, dan kesuburan tanahnya atau dekat dari sumber air atau tidak. Pada kegiatan sewa menyewa ini, pihak yang menyewa sawah tidak ikut andil dalam pelaksanaan sewa menyewa karena semua biaya sudah diserahkan kepada pihak penyewa sawah. Terkait harga pembayaran sewa menyewa di Desa Kedung Boto yaitu sawah dengan luas 80 boto dengan harga 750.000 dalam 1 tahun dan sawah dengan luas 140 boto dengan harga 1.200.000 untuk sewa selama 1 tahun. Luas sawah 80 boto dalam sekali panen menghasilkan 5-8 kuintal. Tetapi apabila sedang musim panen gagal, mereka hanya menghasilkan sekitar 5 kuintal. Untuk luas sawah 180 boto dalam sekali panen mereka menghasilkan 10-15 kuintal. Tetapi ketika musim gagal panen mereka hanya mendapatkan 10 kuintal. Untuk pembagian hasil panen yaitu hasil panen akan dikalikan dengan harga jual padi, kemudian dibagi dengan 25% dan dikurangi biaya sewa dan biaya perawatan. Permasalahan terkait pembayaran sewa menyewa yang sering terjadi yaitu apabila gagal panen karena perubahan cuaca yang ekstrem seperti banjir yang merendam lahan dan terjadinya kekeringan yang sangat panjang serta diserangnya hama membuat para pihak yang menyewa sawah tidak mendapatkan keuntungan dari hasil menyewa sawah tersebut. Pihak yang menyewa sawah berdalih apabila perubahan cuaca ekstrem tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian apabila sudah terjadi gagal panen satu desa, biasanya para pihak yang punya sawah akan memberikan keringanan untuk pembayarannya bisa diangsur sesuai dengan batas waktu sesuai dengan perjanjian. Tetapi meskipun sudah diberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran, terkadang beberapa yang menyewa tanah seringkali mengingkari janji. Maka otomatis pihak yang punya sawah tidak mendapatkan upah dari orang yang menyewa tanah ini sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini
Sistem bayar buri ini yaitu ketika masa panen telah selesai, yaitu ketika orang yang menyewa sawah sudah membayarkan upah sesuai dengan perjanjian di awal. Setelah itu, orang yang menyewa sawah akan mengembalikan sawah tersebut kepada orang yang punya sawah. Dengan demikian, hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah terpenuhi. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai ketentuan dalam KHES. Yang pertama yaitu dalam pasal 295 mengenai rukun ijarah. Mustajir atau pihak yang menyewa yaitu para pemilik para petani. Kemudian mujir atau pihak yang menyewakan yaitu para pemilik sawah. Makjur atau benda yang diijarahkan yaitu berupa sebidang sawah. Akad yaitu mereka dilakukan secara lisan. Kemudian dalam pasal 296 mengenai akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Mereka melakukan akad ijarah secara lisan. Bagian kedua yaitu mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Dalam pasal 302 dijelaskan bahwa akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Dalam kasus ini mereka melakukan akad secara tatap muka. Mujir haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Dalam kasus ini pemilik yang menyewakan sawah yaitu pemilik sawah itu sendiri. Dalam pasal 305, apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Dalam kasus ini semua rukun dan syarat sudah terpenuhi. Kemudian yaitu mengenai uang ijarah dan cara pembayarannya. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Dalam kasus ini, jasa ijarah yaitu berupa uang dan sistem bagi hasil saat panen. Jasa ijarah dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka. Pembayaran didahulukan, pembayaran setelah makjur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Dalam kasus ini, sistem pembayaran dilakukan saat panen tiba. Kemudian bagian keempat yaitu mengenai penggunaan makjur atau barang sewa. Terdapat dalam pasal 309 dan 311. Poin pertama yaitu mustajir dapat menggunakan makjur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak. Di sini para penyewa bebas mengolah lahan sawah untuk ditanami apa saja. Mustajir hanya dapat menggunakan makjur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Kemudian dalam pasal 311 yaitu uang ijarah wajib dibayarkan oleh pihak mustajir meskipun makjur tidak digunakan. Dalam kasus ini para penyewa tetap melakukan pembayaran, tetapi saat musim gagal panen mereka sering telat dalam melakukan pembayaran. Kemudian bagian kelima yaitu mengenai marga dan jangka waktu ijarah. Terdapat dalam pasal 315. Bagian pertama yaitu nilai dan harga ijarah di antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun. Dalam kasus ini penggunaan waktu yaitu saat musim panen tiba. Selama 1 tahun biasanya terdapat 3 kali musim panen. Kemudian bagian keenam yaitu mengenai jenis makjur. Terdapat dalam pasal 318. Poin pertama yaitu makjur haruslah benda yang halal atau mubah. Makjur harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian yang ketiga yaitu setiap benda yang dijadikan objek bai dapat dijadikan makjur. Jenis makjur dalam kasus ini yaitu sebuah sawah atau sebidang tanah dan tentunya dibolehkan menurut syariat Islam. Pengembalian makjur yaitu terdapat dalam pasal 320 dan pasal 321. Bagian pertama yaitu ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad. Yang kedua yaitu cara pengembalian makjur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Bagian ketiga yaitu
Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Berakhirnya sewa pada kasus ini yaitu ketika musim panen dengan para penyewa sudah mengembalikan biaya sewa. Kemudian mengenai ingkar janji dan saksinya terdapat dalam pasal 36. Melakukan ingkar janji yaitu apabila tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, kemudian melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, kemudian yang terakhir yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam kasus ini mereka melakukan ingkar janji yaitu ketika gagal panen dengan telat melakukan pembayaran sewa. Bagian ketiga yaitu mengenai ketentuan dalam fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang ijarah yaitu pada nomor 112 tahun 2017 mengenai ketentuan umum tentang akad ijarah, mukjir, mustajir, ajir, dan manfaat. Dalam kasus ini sudah rukun-rukun dalam fatwa ini sudah terpenuhi seperti akad ijarah yang dilakukan secara lisan, mukjir atau pihak yang menyewakan barang yaitu para pemilik sawah, dan mustajir atau pihak yang menyewa dalam akad ijarah yaitu para petani, ajir atau pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah. Dalam kasus ini tidak ada, dan manfaat dalam manfaat atau manfaat barang sewa yaitu para petani memanfaatkan sebidang sawah untuk ditanami tanduran, kemudian mereka melakukan bagi hasil untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ketentuan terkait mukjir, mustajir, dan ajir yaitu akad ijarah boleh dilakukan oleh orang yang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Mukjir, mustajir, dan ajir wajib cakap hukum. Yang C yaitu mukjir wajib memiliki kewenangan wilayah. Kemudian yang D, mukjir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. Kemudian E, mustajir wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah. Kemudian F, ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum. Ketentuan penutup dari fatwa DSN ini yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam kasus ini mereka menyelesaikan ijarah atau sewa menyewa ini ketika musim panen dan saat para penyewa sudah melakukan pembayaran upah. Kemudian poin keempat yaitu mengenai pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak. Para ulama bersepakat bahwa hukum ijarah diperbolehkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara. Kebolehan tersebut berdasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yaitu Al-Quran dan hadis serta ijma. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu orang yang berakad, syigot akad, upah, dan manfaat. Kemudian poin keempat yaitu mengenai perbandingan antara KHES dan fatwa DSN MUI. Dalam KHES pasal 20 ayat 9 dijelaskan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
Sedangkan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Di sini jelas terdapat perbedaan, di mana dalam KHES sewa menyewa hanya pada barang, sedangkan fatwa DSN MUI sudah menjelaskan bahwa objek ijarah dapat berupa barang dan jasa. Kemudian poin kelima yaitu penerapan teori. Berdasarkan permasalahan sewa tanah di Desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan sistem bayar buri atau sistem bayar musim panen sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah. Tetapi untuk permasalahan telat pembayaran sewa menyewa, mereka telah melanggar KHES mengenai ingkar janji yang terdapat dalam pasal 36 tentang ingkar janji. Sedangkan berdasarkan fatwa DSN MUI, permasalahan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut para ulama, dalam perjanjian sewa yang dilakukan di Desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bagian terakhir yaitu kesimpulan. Sewa menyewa tanah dalam kasus ini di Desa Kedung Boto dilakukan oleh pihak pemilik sawah sebagai penyewa. Pelaksanaan ijab kabul dilaksanakan secara lisan dan tanpa bukti tertulis. Batas waktu pemanfaatan sawah selama 1 tahun dengan 3 kali musim panen. Pembayaran sewa dilakukan saat musim panen dengan sistem bagi hasil dan uang. Para penyewa sawah yang sering telat membayarkan sewa saat musim panen gagal merupakan satu masalah dalam kasus ini. Sewa menyewa tanah di desa ini telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam KHES maupun fatwa DSN MUI. Namun, untuk permasalahan telat pembayaran sewa, mereka telah melakukan ingkar janji dan melanggar ketentuan KHES pasal 36 tentang ingkar janji. Saran yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan ini yaitu sebaiknya para penyewa hendaknya melakukan hak dan kewajibannya secara baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.